Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat menilai, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming adalah sosok yang berpengalaman dalam hal debat dibanding dua cawapres lainnya. Jarod menyebut Gibran adalah satu-satunya kandidat cawapres yang pernah mengikuti debat saat maju sebagai calon wali kota Solo. Sementara, meski sudah memiliki lebih banyak pengalaman di bidang politik, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD tak memiliki pengalaman seperti Gibran. Menurut Jarod, sosok Gibran tidak boleh diremehkan dalam hal debat cawapres yang akan digelar pada Jumat 22 Desember 2023. Tapi kan juga ada hal menarik juga ya, soal terkait dengan pembentukan persepsi ya. Soal cawapres. Oh iya. Ya kan? Kan saya tahu Gus Ipang kan punya kedekatan dan pertemanan lama lah dengan 3 cawapres. Iya. Ya kan? Jadi dengan Pak Mahfud juga dekat, dengan Caimin apalagi kan sama-sama satu keluarga besar gitu kan. Dan dengan Mas Gibran. Dan kemarin Mas Gibran kan diundang. Anda undang ke Info A1 itu ya, podcastnya Gus Ipang dan Kumparan ya, di A1 itu. Bisa diceritakan nggak bagaimana Anda melihat cawapres ini? Ini menarik ya. Tiga-tiganya ini punya kelebihan dan kekurangan. Okay. Saya sama Pak Mahfud itu tahun 2019 saya ada di T1 bareng beliau. Yang kemudian akhirnya batal jadi cawapres. Last minute. Jadi saya paham sekali, keluarga saya sangat dekat dengan Pak Mahfud. Jadi kemarin Gus Solah kan sangat dekat banget dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud ini orangnya sangat kritis. Pengetahuannya tidak diragukan lagi. Orangnya vokal, terus banyak disukai orang. Nah, Mas Imin, atau Caimin, atau Gus Imin, karena rubah-rubah terus nih. Nah, saya manggilnya Mas Imin ya. Mas Imin itu menurut saya orangnya sangat NU banget. Ya, cair, terus gampang candaan lah, ya kan. Nah, terus ilmunya banyak. Kalau nggak banyak, dia nggak akan 30 tahun jadi ketua umum PKB. Nah, Mas Imin ini juga menariknya debatnya jago. Ya, walaupun saya kalau ditanya tentang Mas Imin, saya nggak bisa satu kata tentang Pak Mahfud, hukum. Oke. Ya kan? Satu kata tentang Mas Imin, saya pasti akan bilang PKB. Iya kan? Karena ketua umum ya. Lama segala macam. Nah, sebagai wakil ketua DPR pun kita nggak bisa ingat. Karena dulu Mas Imin itu udah pernah jadi wakil ketua DPR 20-an tahun yang lalu. Jadi sekarang jadi lagi ya, menurut dia ya. Ada upaya juga sih membranding Caimin sebagai Panglima Santri. Nah, tapi itu spesifik ya, hari santri gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Gini, yang namanya Panglima Santri, orang akan bertanya balik. Apa yang sudah engkau lakukan untuk santri? Oke. Kan kita nggak bisa klaim sesuatu tanpa ada bukti nyata. Ya. Kalau yang ngomong Gus Miftah malah lebih relevan, karena dia kan hubungannya sama santri terus, ya kan? Panglima santri, ya bener emang dia urusannya santri, ya kan? Atau Gus Izam gitu loh. Jadi ya, nah menurut saya itu, ya Mas Imin adalah Mas Imin. Kemampuan dialognya dan sebagai mantan Menteri Tenaga Kerja, pasti ilmunya juga banyak. Nah, ngomongin Mas Wali ini. Mas Wali karena kemarin saya baru interview beliau dari Solo, jadi saya lumayan terinjek nih. Oh, dia pernah A, B, C, D. Saya banyak ngomong. Jadi ya memang, jadi perbedaannya adalah gini. Pak Mahfud paham banget tentang hukum. Ya, dan HAM lah. Karena bidangnya. Menko Polhukam namanya juga kan. Mas Imin, Menteri Tenaga Kerja dan anggota Wakil Ketua DPR membidangi Kesra. Jadi pemahamannya ini. Mas Wali, walaupun baru 2 tahun, tapi dia ngurusin hal yang komprehensif. Kan semua bidang, namanya juga kepala daerah. Dan kepala daerah, wali kota, dan bupati, menurut saya lebih jejak dibanding gubernur. Karena gubernur kan sifatnya koordinatif, kecuali DKI. Iya kan? DKI kan dia bisa langsung, karena dia menunjuk bupati dan wali kota. Tapi kalau gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, enggak. Dia itu koordinatif, yang kerja bupatinya. Gubernur ini suruh mindahin tempat sampah yang ada di sini nggak bisa, karena kan wewenangnya bupati, otonomi daerah, ya kan. Nah jadi Mas Wali ini walaupun baru, walaupun bocil, tetap
penguasaan sektoralnya lebih universalis. Yang satu lebih parsialis. Oke. Masuk nggak logikanya? Ya, make sense. Iya kan? Nah, jadi untuk debat besok, apalagi besok kan debatnya bidang ekonomi nih ya, yang kedua ya. Tentang ekonomi, APBN, APBD segala macam. Kalau saya melihat Mas Wali lebih menguasai masalah dibanding dua yang wapres ini. Logika sederhana ya karena dia menguasai semua hal. Betul Karena kan? pengalamannya sebagai wali kota itu ya. Pengalaman sebagai wali kota, walaupun baru 2 tahun, tapi 2 tahun kan lumayan cukup. Dan kemarin yang saya dengar dari tuturannya Mas Wali, di zaman COVID dia dari pertumbuhan ekonomi minus 1,6% menjadi 6% dalam 2 tahun. Ya, success story itu kan bisa jadi hal yang baik. Nah sekali lagi tadi ngomongin masalah rasa atau frasa. Kalau sudah debat akan menjadi frasa. Ya. Tapi frasa ini kan berangkatnya dari success story. Nah, debat besok ekonomi dan lain-lain. Pak Mahfud bisa nggak mengangkat cerita yang menjadi core-nya beliau? Lawang core-nya hukum. Nah itu tantangan terberatnya Pak Mahfud adalah itu untuk masuk ke area sini. Harusnya kan dibalik Pak Mahfud yang kemarin, yang sekarang Pak Ganjar. Tapi kan faktanya kan enggak. Ya. Mas Imin juga sama. Tapi ini menarik ini, berarti kan kalau kita yang sekarang rame ya, kan kesannya kan Gibran itu takut debat, nggak punya pengalaman untuk debat, terus selalu lari-larian kalau jadi nggak hadir di acara-acara debat gitu. Sementara menurut Gus Ipang justru dengan Anda langsung ketemu ngobrol itu, Anda punya kesan seperti itu ya, bahwa dia malah justru karena dia wali kota, dia lebih universal gitu. Sebenarnya tanpa saya ketemu sama Mas Wali kemarin pun juga saya sudah paham bahwa ini ngomongin debat ekonomi gitu. Yang satu parsialis, yang satu universalis. Itu logika dasar kok tanpa harus ketemu Mas Wali gitu loh. Yang kedua, kan orang nanya, Mas Wali bisa debat nggak? Coba aja kita lihat di YouTube, debat wali kota Solo. Dan saya lihat, oh bisa kok. Nah terus saya bilang sama mereka, coba dari 3 cawapres, yang punya pengalaman debat pilkada siapa? Pak Mahfud pernah nggak maju pilkada? Nggak pernah. Mas Imin pernah nggak? Nggak pernah. Mas Wali, walaupun cuma 1, Mas Gibran, tapi dia pernah maju debat wali kota. Walaupun lawannya katanya abal-abal gitu, ya kan itu nggak penting. Yang penting dia pernah. Artinya dia pernah menjiwai gitu loh. Tapi ketika Anda ketemu, Gus Ipang ketemu Gibran ya, Anda tanya nggak kenapa pandangan dia terhadap debat, kenapa dia, atau pandangan dia tentang persepsi publik mengenai bahwa Gibran ini takut gitu. Ya. Jawabannya gini, Mas, saya nanya, Mas, itu dianggap orang nggak berani itu lawan debat. Ya biarin aja, itu kan pandangan orang. Dan itu khas dia ya. Khas dia kan ngomongnya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Terus dia bilang, ya apa-apa. Ya suruh aja orang lihat itu YouTube saya. Saya kan pernah debat. Jadi, jadi terus dia bilang, lah ngapain mesti diladenin semua debat? Kita datang debat yang resmi aja. Iya kan? Nanti kita beradu, salah ngomong, salah apa, jadi viral, mendingan kita kerja ketemu warga. Bukan rakyat kalau bahasanya, dia warga.